semakin dikuatkan. Shalom Bapak-bapak. Ketika kau menghadapi segala sesuatu, imanmu mulai goyah, ingat kebangkitan Tuhan. Tuhan sudah mengalahkan maut, imanmu harus semakin dikuatkan. Amin. Shalom ibu-ibu. Ketika kau mulai goyah imanmu, melihat apa yang sementara kau hadapi hari ini, melihat yang namanya suami mungkin galaknya bukan main, Bu. Ingat kebangkitan Tuhan. Kalau maut saja bisa dikalahkan, apalagi kelakuan buruk suami saya. Amin ibu-ibu. Shalom anak muda. Yang jomblo angkat tangan. Kalau jomblo nggak angkat tangan, saya doain jomblo seumur hidup. Siapa suruh jomblo jual mahal? Saya mau bilang ya, kau yang lagi maju menghadapi masa mudamu, menghadapi masa depanmu, ingat baik, kalau yang namanya maut saja bisa dikalahkan, Tuhan berkuasa atas maut, apalagi untuk masa depanmu. Selama kau berjalan bersama dengan Tuhan, ada masa depan indah yang Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kebangkitannya membangkitkan iman. Milikilah iman yang luar biasa, kau akan melihat hidupmu luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kebangkitan apa yang terjadi dalam kebangkitannya? Yang kedua, kebangkitan Kristus membangkitkan kekuatan dan keberanian. Sama-sama bilang sama saya kekuatan. Sama-sama bilang sama saya keberanian. Amin. Saya mencatat di sini saudara, Petrus semula ketika bicara tentang sebagai seorang murid, dia sebenarnya murid yang luar biasa saudara. Dia tipikal murid yang pemberani, mental ketak kesatria saudara. Dan kalau saudara perhatikan ciri khas seorang Petrus, ini memang orang Indonesia banget saudara. Iya, lebih spesifik saya bisa bilang Petrus itu gambaran orang Ambon, Batak, Manado, Papua sekali saudara. Apa kau kuretakan ginjal kau darah Yesus. Memang pemberani sekali, memang sangarnya bukan main saudara. Petrus itu saudara. Memang Petrus. Iya. Tapi kalau saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus ditangkap, saya mau bilang saudara, Petrus ketakutannya bukan main saudara. Makanya saudara baca kisahnya saudara, saya percaya saudara semuanya tahu. Ketika mereka tanya, hei bukankah kamu bagian di antara mereka? Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai berkali-kali saudara. Ketakutannya luar biasa. Memang saudara, musuh sangar-sangarnya orang saudara. Kalau sudah dalam kondisi-kondisi yang mengerikan saudara, takut juga saudara. Dan akhirnya apa saudara? Petrus dikuasai ketakutan sampai menyangkal Tuhan saudara. Tapi yang menarik, ketika dia lihat yang namanya kebangkitan Tuhan, ketika dia ngalamin kebangkitan Tuhan, saudara ingat ketika Pentakosta, Petrus punya keberanian menyuarakan tentang kebenaran. Petrus menyuarakan apa saudara? Bahwa Tuhan sudah mati dan bangkit. Dan akhirnya apa saudara? Ini bicara tentang apa? Kekuatan dan keberanian. Kenapa? Karena Tuhan sudah bangkit bagi mereka saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara-saudara, dan saya hidup dalam Tuhan, kita ingat kebangkitan Tuhan. Iman kita sudah dibangkitkan, saatnya kekuatan dan keberanian kita dibangkitkan saudara. Kenapa? Karena sekali lagi seperti yang saya bilang di bagian awal tadi saudara, Tuhan sudah bangkit bagi setiap kita mengalahkan maut. Apalagi yang perlu kita takutkan saudara di dunia ini. Amin. Yang paling mengerikan di dunia adalah bicara tentang maut. Sehebat apapun orang, sekuat apapun orang, ada saatnya dia gak bisa lari dari yang namanya maut saudara. Tapi Tuhan sudah mengalahkan maut saudara. Kalau maut saja bisa dikalahkan, apalagi masalahmu. Kalau maut saja bisa dikalahkan, apalagi persoalanmu. Kalau maut saja bisa dikalahkan, apalagi bicara tentang sakit penyakitmu. Kalau maut saja bisa dikalahkan, apalagi rancangan orang jahat terhadap hidupmu. Saya mau bilang saudara, makanya anak Tuhan harus selalu punya kekuatan, katakan amin. Karena Tuhan sudah bangkit. Anak Tuhan jangan, mohon maaf ya, anak Tuhan jangan jadi orang yang dikit-dikit, aku nggak bisa. Kau malu-maluin Tuhan, mohon maaf ya. Kita manusia yang terbatas saudara. Saya ngerti kita manusia yang terbatas, tetapi ada Tuhan yang tak terbatas di dalam kita saudara. Jadi jangan dikit-dikit, aku nggak bisa, aku nggak muat namanya. Ya Tuhan, ada bapak-bapak kumisan jenggot, tapi muka sangat udah kayak Rambo saudara. Orang lihat dia, tapi malu-maluin pak. Ada ibu-ibu, mohon maaf ya, namanya padahal Lamtiur Sinaga, bayangin. Namanya udah ngeri banget, Lamtiur Sinaga. Masalah tantangannya malu sama nama. Darah Yesus. Ada orang nama
Joni bakar besi, bayangin bakar besi. Besi dia bakar, saudara. Tapi ada masalah, nggak bisa. Ya Tuhan Yesus, namanya besi kok kayak triplek. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus kuat, amin. Shalom anak muda. Jujur ya, kalau orang tua biasanya kuat-kuat, anak muda kadang-kadang bisa suka gemes ngelayan anak muda ini. Ada tantangan sedikit, ada masalah sedikit, nggak bisa, gue tuh nggak bisa kayak gini, gue tuh nggak bisa. Bagaimana kau bisa maju, kau bisa sukses, dikit nggak bisa, gue nggak bisa. Sampai disebut apa? Generasi stroberi. Bayangin stroberi. Jangan ketawa, bertobat. Saya mau bilang kita generasi minyak anggur, amin. Harusnya apa? Kuat, mentalitas baja. Ada tantangan, maju. Ada halangan, maju. Ada hinaan, maju. Jangan langsung, oh, toksik banget, aku tuh nggak bisa diginiin. Emosi saya mau bilang, Tuhan sudah bangkit bagi setiap kita, membangkitkan kekuatan dan keberanian kita, amin. Jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, ayo, yang pertama miliki keberanian. Saya nggak tahu apa yang sementara ada di depan saudara, tapi bersama Tuhan kita akan melihat kemenangan, amin. Fight, maju. Dan ketika peperangan itu terjadi saudara, mungkin kau akan ngalamin hantaman demi hantaman. Ketika peperangan itu terjadi, mungkin kau akan ngalamin masa-masa yang tidak mudah atas hidupmu. Tapi saya mau bilang saudara, kita punya kekuatan, amin. Jadi anak Tuhan jangan mengalaminya lama, bisa. Pak, tapi masalah saya bisa. Pak, masalahnya keadaan saya bisa. Pak, tapi masalahnya Pak yang bawa kabur suami saya, Pak pelakor nomor 1 se-Bekasi, bisa. Shalom ibu-ibu. Kuntilanak sekarang di mana-mana, Bu. Bahkan di gereja bisa ada kuntilanak. Kuntilanak boleh angkat tangan. Kalau khotbah keras tadi semua. Sekarang kuntilanak di mana-mana, Bu. Tapi jangan takut, Bu. Jangan takut. Fight, Bu. Tapi fight berani di sini juga artinya lakukan bagianmu juga, Bu. Dandan. Jangan aku berani, Pak. Rambut udah kayak macan, nggak mau disisir. Saya berani, Pak. Oh, aroma minyak kayu putih kemana-mana. Hei, pakai parfum, maksudnya berani bertindak. Dandan juga, Bu. Betul, bapak-bapak? Betul. Tuh. Tapi ibu-ibu juga mau dandan, mau wangi-wangi selama maintenance lancar. Betul, ibu-ibu? Saya pendeta yang adil sekarang. Sekali lagi saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi kebangkitan Kristus membangkitkan kekuatan. Anak Tuhan nggak ada kata lemah, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi bukan karena kitanya yang kuat, tapi karena ada Tuhan yang kuat dalam setiap kita. Ingat kebangkitan, kita ingat kita punya kekuatan. Apapun di depan kita bisa berkata segala perkara dapat kutang dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Aku pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kebangkitan membangkitkan kekuatan, membangkitkan keberanian. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, kamu mesti boleh siap-siap. Yang ketiga, apa dampak kebangkitan Tuhan, atau apa yang bangkit dalam kebangkitan yang ketiga? Kebangkitan Kristus membangkitkan masa depan orang-orang yang percaya kepadanya. Sama-sama bilang sama saya, membangkitkan masa depan. Amin. Lukas 24 ayat 9 sampai 10 sama-sama. Imam musik saya udah mulai maju ke depan. 3, iya. Dan setelah apa? Mereka kembali dari kubur. Mereka apa? Kepada semua saudara yang ayat yang ke-10, perhatikan. Perempuan-perempuan itu ialah apa? Maria dan perempuan-perempuan yang lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada, sekali lagi ayat 10 bagian awal dikatakan apa? Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama memberitahukannya kepada rasul-rasul. Saudara perhatikan, yang benar-benar dinotis dan paling pertama dinotis adalah Maria dari Magdala. Siapa Maria dari Magdala? Referensi mencatat itu bicara tentang Maria Magdalena. Jadi kenapa namanya Maria Magdalena? Karena dia adalah Maria yang berasal dari daerah namanya Magdalena, saudara. Dan beberapa referensi mencatat, saudara, siapa Maria Magdalena? Dia adalah wanita yang masa lalunya hancur, saudara. Dia adalah wanita yang
banyak lakukan kesalahan di masa lalu saudara. Tapi yang menarik, dia dipilih Tuhan. Saya mau bilang saudara, bukan karena dia yang memilih, tapi Tuhan yang memilih dia untuk jadi orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Tuhan. Nah, kalau saudara pelajari saudara, Maria Magdalena ini saudara, dia akhirnya saudara menjadi pribadi yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidupnya dulu hancur, tapi karena dia datang sama Tuhan, dia ada bersama-sama dengan ibu Tuhan Yesus pada saat penyaliban, bahkan saat kebangkitan, dia orang yang pertama ada di sana. Jadi saya bisa bilang dia mati bersama Kristus, dia bangkit bersama Kristus. Masa depannya sungguh ada dan luar biasa. Saya mau bilang sekali lagi saudara, setiap kita bisa lakukan kesalahan. Setiap orang gak lepas dari yang namanya kekeliruan. Bahkan mungkin apakah masa lalu atau mungkin hari ini kau dalam kondisi di mana kau bilang, Pak, saya gak pantas, Pak. Kenapa saya selama ini gak pernah ke gereja, Pak? Karena saya gak pantas, Pak. Saya orang berdosa, Pak. Kenapa saya jadi Kristen napas, Pak? Kristen Natal dan Paskah. Iya, saya datang, Pak, cuma Natal tanggal 25 dan Paskah. Itu pun cuma di hari Minggunya, Jumat Agung saya nggak datang. Karena saya sadar, Pak, saya nggak layak kayaknya, Pak. Saya berdosa, Pak. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan mengasihi setiap kita. Dia mati dan bangkit untuk setiap kita. Dan sehancur apapun kehidupanmu, ketika kamu datang sama Tuhan, mati dan bangkit bersama Kristus, Dia menyediakan pemulihan bagi masa depan. Amin. Karena Tuhan mati bagi setiap kita, supaya masa depan kita yang harusnya hancur karena dosa, dipulihkannya menjadi indah sesuai dengan rancangannya. Kalau saudara yang lama ikut pelayanan saya pasti tahu, saya punya masa lalu yang begitu hancur. Masa lalu yang gak pantas. Kalau saya ingat masa lalu saya gak pantas jadi seorang pendeta. Ingat masa lalu saya gak pantas jadi orang yang berdiri di depan saudara. Tapi Tuhan pilih. Kasihnya, Tuhan bisa pakai siapapun, bahkan orang yang paling hancur sekalipun, ketika di tangan Tuhan sanggup Tuhan pakai. Semerah apapun dosamu, sanggup Tuhan putihkan seperti salju, saudara. Karena itu tadi kasihnya yang besar. Jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, kau yang punya masa lalu yang buruk, atau mungkin hari ini kau sadar, saya masih dalam keadaan seperti ini, datang sama Tuhan. Di Paskah ini berikan dirimu untuk mati dan bangkit bersama Kristus, biar Tuhan pulihkan hidupmu, sehingga masa depanmu yang mau dihancurkan sama iblis berubah menjadi masa yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan yang indah menjadi bagian dalam kehidupanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Bilang sama kanan kirimu, kebangkitannya membangkitkan hidup, membangkitkan masa depan. Masa depan sungguh ada bagi kita yang percaya kepadanya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang berkata boleh berikan tanganmu, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Setiap hidup